Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Awinda, NIM 20231048 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan terkait kalimat efektif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Sebelum masuk, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Kalimat memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah komunikasi. Karena dengan kalimat, kita dapat memberikan informasi, menanyakan sesuatu, dan untuk mengekspresikan emosi kita kepada orang lain. Kalimat ini merupakan gabungan dari beberapa kata yang mengandung suatu gagasan dan memiliki unsur-unsur sebagai pembentuknya, di mana unsur-unsur ini disusun sesuai dengan aturan sehingga membentuk kalimat dengan makna yang tepat. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang ejaan dan tanda bacanya sesuai dengan kaidah bahasa sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif ini juga diartikan sebagai kalimat yang benar, jelas, dan dapat dipahami dengan mudah dan tepat. Kalimat efektif ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pembaca atau pendengarnya dengan cara menonjolkan gagasan pokok menggunakan penekanan agar dapat diterima pembaca dan pendengar. Menurut Putrayasa, kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Sedangkan menurut Badudu, sebuah kalimat dapat dikatakan efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini saya mengutip ciri-ciri kalimat efektif menurut Dahlan. Yang pertama, memiliki unsur-unsur penting atau pokok dalam setiap kalimatnya. Kemudian kalimat efektif itu menggunakan diksi secara tepat. Dia taat terhadap tata ejaan yang berlaku, melakukan penekanan ide pokok, menggunakan kata yang hemat, menggunakan variasi struktur kalimat, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, dan menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Ciri kalimat efektif lainnya yaitu pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat. Jika bentuk pertama menggunakan verba, yang kedua juga harus menggunakan verba, dan apabila kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Ciri selanjutnya adalah ketegasan makna. Ketegasan adalah perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Ciri selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan adalah tidak menggunakan kata yang memiliki banyak makna atau tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan katanya. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain dengan wajar dan seperlunya saja. Tapi perlu diingat bahwa tidak menyalahi dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Penggunaan kata yang berlebihan akan merusak maksud dari kalimat tersebut. Ciri selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan gabungan kata agar informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bisa dipahami. Ciri yang terakhir adalah kelogisan. Maksud dari kelogisan dalam kalimat efektif yaitu kalimat tersebut dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. Syarat utama kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kita harus memperhatikan agar kata atau kalimat yang kita tulis itu memiliki EYD yang tepat. Yang kedua adalah sistematis.
Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, hingga unsur keterangan. Sebisa mungkin kita harus menggunakan kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang syarat kalimat efektif selanjutnya adalah tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya, dalam membuat kalimat, jangan terlalu banyak menghamburkan kata yang terkesan bertele-tele, sehingga para pembaca atau pendengar sulit memahami apa yang kita sampaikan. Kita harus membuat susunan kalimat yang pasti, ringkas, agar pembaca dan pendengar mudah memahami gagasan yang kita tuangkan. Selanjutnya adalah tidak ambigu. Syarat kalimat efektif terakhir adalah menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Yang pertama adalah kontaminasi atau keracunan. Kontaminasi ialah suatu gejala yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan keracunan. Rancu artinya kacau, jadi keracunan artinya adalah kekacauan. Nah, sejalan dengan itu, kalimat yang rancu berarti kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur sehingga informasinya sulit untuk dipahami. Kemudian pleonasme. Maksud dari pleonasme adalah kata-kata yang berlebihan. Faktor selanjutnya adalah ambiguitas. Maksudnya adalah memiliki makna ganda dalam kalimat tersebut. Faktor selanjutnya adalah kemubaziran preposisi dan kata, kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidakpastian bentuk kata, pengaruh bahasa daerah, dan bahasa asing. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.